Usia tanaman di sini tumbuh dengan subur. BTW, tanaman kok bisa tegak ya? Itu ada Bu Guru, kita tanya yuk. Ada apa, Nak? Saya mau tanya, kenapa tumbuhan bisa berdiri tegak? Karena tumbuhan itu mempunyai batang. Oh, jadi begitu ya Bu. Emang fungsi batang itu apa saja? Salah satu fungsi batang yaitu untuk menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan air dan garam mineral ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Sarana lintasan air dan mineral ke daun. Oh, jadi begitu ya. Apakah batang mempunyai struktur, Bu? Ya, ada lari. Masa nggak ada? Emang kamu tahu, Din, struktur batang terdiri dari jaringan apa saja? Setahu saya, struktur batang terdiri dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Iya, betul sekali. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Fungsi epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Stela tersusun atas beberapa jaringan yaitu bekas pengangkut, ampulur, dan perikambium. Endodermis, batas antara korteks dan stela. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Korteks merupakan yang tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas. Korteks batang dapat juga berisi Clereida, sel sekretori, dan latisifer. Makasih ya Bu, kita jadi tahu lebih dalam lagi tentang batang. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya pergi ke kantor dulu ya. Iya Bu. Oh ya, selain batang, tumbuhan juga mempunyai akar. Salah satunya, akar itu menyerap air ya. Iya, tapi masih ada banyak lagi. Apa saja sih selain itu? Untuk menyokong dan memperkuat tumbuhan, menyerap air, mengangkut air, respirasi tanaman, dan menyimpan cadangan makanan. Oh, ternyata banyak juga ya fungsinya. Akar juga mempunyai bagian-bagian, contohnya tutung akar. Kamu tahu nggak letak tutung akar di mana? Tauku sih di ujung akar. Nah, kalau inti akar terletak di pusat akar. Rambut akar terletak di referensiasi. Batang akar terletak di tengah-tengah antar pangkal akar dan ujung akar. Ujung akar terletak di atas tutung akar. Oh, begitu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Udah bel nih, yuk kita masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang IPA, bab struktur dan fungsi daun ya. Sebelumnya, Ibu akan membahas tentang proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Proses terjadinya fotosintesis itu di batang ya, Bu? Loh, kok di batang bukannya di daun ya, Din? Kamu benar, proses fotosintesis itu terjadi di daun pada saat siang hari. Karena daun mendapatkan cahaya dari matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Agar lebih jelas, yuk kita simak videonya. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata.
Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita belajar IPA. Dengan mempelajari materi IPA, wawasan kita akan semakin luas. IPA merupakan ilmu yang menyenangkan. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.